cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada penghujung cerita Nabi Sulaiman yaitu wafatnya Nabi Sulaiman. Diceritakan Nabi Sulaiman di akhir-akhir hayatnya udah bosan mengurusi kerajaan, sekalipun itu adalah untuk dakwah ilallah. Beliau mengosongkan diri untuk beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Maqdis setahun atau 2 tahun menjelang ajalnya. Demikianlah keadaan Nabi Sulaiman, lebih banyak menyendiri saat itu. Kadang-kadang sesekali keluar, tapi lebih banyak menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari udah disajikan makanan, minuman untuk beliau, dan beliau adalah seorang raja, tentunya adalah satu hal yang pasti. Coba tentunya satu hal yang pasti, tidak terlambat daripada pelayan-pelayan untuk menyediakan itu, karena beliau adalah seorang nabi yang diangkat oleh Allah menjadi raja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Sulaiman bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dikabarkan, karena ada keistimewaan dari para nabi dan juga orang-orang yang soleh, sebelum mati diberitahu tentang kematiannya. Maka Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, Allahumma akhfi ala jin mauti, ya Allah, rahasiakan kematianku terhadap jin. Beliau adalah raja yang menguasai manusia, jin, angin, binatang, burung, binatang buas, semuanya. Kenapa? Hatta ta'lamal insu annal jin la ya'lamunal ghaib. Karena saat itu para jin itu selalu memberitahu kepada manusia bahwa dia mengetahui yang gaib. Aku ini tahu masa depan kamu, aku ini tahu yang gaib-gaib. Nabi Sulaiman mohon, ya Allah, janganlah engkau beri ilmu si para jin itu untuk mengetahui kematianku, sehingga manusia semuanya mengenal bahwa tidak ada mengetahui gaib kecuali Allah, dan jin bukan orang, bukan makhluk yang mengetahui yang gaib. Kemudian Nabi Sulaiman mandi, dipakai kain kafannya, udah diuburi dirinya sendiri dengan kapur barus, udah bagaikan mayit begitu, masuk ke mihrab salat. Ketika berdiri salat sambil memegang tongkatnya, di atas singgasananya Nabi Sulaiman dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan berdiri sambil memegang tongkat. Para jin setiap saatnya selalu mengintip Nabi Sulaiman lagi apa ini, karena jin ini dikasih tugas oleh Nabi Sulaiman yang pekerjaan yang sangat berat. Karena memang jin lebih banyak jumlahnya daripada manusia, kemudian dia punya kemampuan yang lebih daripada manusia biasa, maksudnya bukan manusia pilihan Allah. Sehingga jin ini setiap saatnya pingin bebas dari pekerjaannya. Diintip Nabi Sulaiman, waduh, Nabi Sulaiman lagi berdiri nih, nggak istirahat, berarti kita nggak boleh leha-leha, kita harus kerja keras terus demikian. Padahal Nabi Sulaiman udah meninggal, dipikir masih hidup,
akhirnya setelah setahun, dan mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman ini adalah nabi raja yang senang sholat. Jadi kok sholat memang lama begitu, tapi ini setahun berdirinya, sampai akhirnya tongkatnya Nabi Sulaiman itu dimakan sama rayap yang dibuat untuk sandaran berdirinya tadi, dimakan sama rayap, akhirnya keropos dan jatuh Nabi Sulaiman. Disitulah para jin dan juga yang sekitarnya, orang-orang yang di situ mengetahui bahwa Nabi Sulaiman meninggal dunia. Riwayat yang lain, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membangun satu istana yang megah. Maka mereka jin kerja keras untuk membangun itu. Dan Nabi Sulaiman dalam khalwatnya, dalam tempat ibadahnya menyendiri, saat itu Nabi Sulaiman lagi dalam keadaan gelisah atau bimbang atau susah, pingin dia mencari satu kesunyian, kemurnian diri, menghibur dirinya dengan beribadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepingin, kata orang sekarang, refreshing lah. Di tempat khalwatnya nggak ada yang boleh masuk saat itu. Nggak taunya ada pemuda di situ. Loh, pemuda masuk ada di tempat ini. Padahal pasukan di mana-mana menjaga. Kaifa dakhalta alayya bighairi idzin? Pemuda, bagaimana kamu bisa masuk dengan tanpa izin aku? Maaf raja, udah dapat izin. Loh, siapa ngizini kamu? Yang punya istana ini dan juga rajanya. Maka Nabi Sulaiman tahu, wah ini bukan manusia, ini bukan dalam kekuasaanku ini berarti malaikat maut. Kenapa malaikat maut? Ya, saatnya aku diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa anda kalau anda berkenan. Sebenarnya saya ini kepingin tentrem di dunia ini, tenang di dunia ini. Oh, anda berarti mengharap sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Di dunia ini tempat ujian, bukan tempat orang yang lolos daripada ujian sehingga hidupnya mulus terus, nggak ada. Jadi anda jangan berharap itu. Karena itu anda mau dicabut nggak nyawanya? Maka Nabi Sulaiman menyatakan, aku siap. Sekarang biar aku sholat. Maka sholat Nabi Sulaiman sambil beliau memegang tongkatnya dan dicabutnya nyawa beliau. Cerita ini dikutip dalam Al-Quran. Falamma qadayna alaihil maut, maka ketika Allah telah menentukan kematian kepada Nabi Sulaiman, dan saat itu Nabi Sulaiman telah memerintahkan para jin untuk melakukan satu pekerjaan yang cukup berat baginya. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Mereka para jin tidak mengetahui tentang kematian Nabi Sulaiman sampai setahun, kecuali dari binatang merayap dari bumi yang memakan tongkat beliau. Falamma kharra tabayyanatil jiddu allau kanu ya'lamun ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Maka ketika Nabi Sulaiman jatuh, disitulah menjadi jelas bagi jin bahwa mereka tidak mengetahui yang gaib. Kalau seandainya tahu yang gaib tentang kematian Nabi Sulaiman, maka tidak mungkin akan berlama-lama dia bekerja sampai setahun. Dan di situ akhirnya benar-benar menjadi saksi yang nyata bahwa jin bukanlah mengetahui yang gaib. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita ini